Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para mahasiswa, mahasiswi sekalian, para asatidah, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang ke-10 atau 11 bahkan ya dalam mata kuliah pengantar studi Islam dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Namun demikian, mata kuliah kita yang jadwalnya bertabrakan dengan waktu sholat asar, barangkali ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, monggo kita fleksibel saja. Bagi yang belum asar, nanti akan asar ya silahkan. Bagi yang sudah, silahkan bisa bergabung. Di Indonesia Barat, baru saja ya kita selesai melaksanakan jamaah sholat asar, Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang paradigma paradigm yang kemudian kita gunakan di dalam pengkajian studi Islam gitu ya. Jadi eh, Islam itu tidak hanya berbicara tentang masalah Allah sebagai pembuat syariat dan kemudian syariat itu sendiri, tetapi di situ tentu saja membahas tentang manusia sebagai pelaku syariat, manusia sebagai makhluk em, multidimensi. Saya kira di situ ada dimensi individu, dimensi sosial, yang kemudian mewarnai berbagai macam bentuk-bentuk keagamaan gitu ya, sikap di dalam keagamaan Islam yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Maka paradigma, ada approach pendekatan itu tentu saja sangat penting untuk dibahas untuk bisa menjadi problem solving dari berbagai macam masalah yang kemudian datang di sosial keagamaan umat Muslim itu sendiri. Lah, manakala kita membahas tentang eh, diferensiasi berbagai paradigma, kemudian kekhasan-kekhasan masing-masing paradigma, tentu saja kontribusi positif yang bisa didapatkan, kita bisa memahami bahwa segala perbedaan itu yang terjadi sebagai sebuah fakta sosial itu berasal dari paradigma yang berbeda. Maka kita tidak akan memaksakan lagi eh, kehendak untuk bisa menyamakan bentuk-bentuk fakta sosial keagamaan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi karena berawal dari perbedaan paradigma, kita sekarang sudah menjadikan em, pengetahuan tentang paradigma itu dengan berbagai macam varian yang ada, maka di situ tentu saja akan mengantarkan kita menjadi lebih bijaksana di dalam mensikapi berbagai macam perbedaan sosial keagamaan, sikap keagamaan sesama-sama Muslim yang berbeda-beda dan sebagainya. Jadi ada, kalau kemarin kita sudah membahas tentang Islam normatif, Islam historis gitu ya, dengan berbagai macam em, studi kasus yang kemarin kita sudah bahas. Kali ini kita akan bahas satu paradigm lagi, yaitu adanya paradigma konservatif dan progresif. Yang kemudian ketika itu dibawa untuk mengkaji dalam studi Islam, maka Islam sendiri ternyata mengakomodir kedua pendekatan ini dan kemudian menjadikannya sebagai konvergen ya. Jadi Islam itu ya agama apa paradigma yang kemudian dipakai untuk mengkaji Islam itu ya paradigma konservatif progresif ya. Jadi ada hal yang kemudian kita konservatifkan, kita jaga, tetapi Islam juga tulus zaman berlaku sepanjang zaman, tulul 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 makan gitu ya. Jadi berlaku di semua tempat gitu ya. Islam yang universal, kemudian apa harus mampu menerima
segala bentuk budaya yang diciptakan manusia minimal beriringan dan tidak bertentangan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai progresif gitu ya. Em, Banyak hal nanti akan kita contohkan ya. Jadi konservatif dan progresif itu sebenarnya dua peredam yang bertolak belakang, ya, bertentangan. Yang satu berusaha melokalisir dengan ketat, gitu kan, supaya tidak ada perubahan dan manusia itu dianggap tidak berdaya dan tidak layak untuk melakukan perubahan-perubahan itu karena memang segala sesuatu yang berasal dari Allah, Tuhan semesta alam ini sesuatu yang sudah final dan cukup sempurna gitu ya. Nah, inilah konservatif, sedangkan yang progresif itu mengakomodir semua bentuk pengalaman empiris manusia yang menghasilkan berbagai macam budaya, pemikiran baru dan lain sebagainya. Maka Islam moderat itu mengambil jalan tengah. em, kita kan Ahlussunnah wal Jamaah salah satunya juga wasati gitu ya. Mengambil jalan tengah itu maka ada sesuatu yang harus kita jaga sampai akhir zaman ini. Ada sesuatu yang memang bisa kita akomodir. Maka kita dikenal di situ ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada em, hubungan kita secara vertikal, kemudian ada yang horizontal, gitu ya. Maka paradigma konservatif dan progresif itu sebetulnya bertentangan, tetapi ini juga bisa menjadi konvergen ya, perkawinan kemudian kita satukan dan bisa menjadi lebih relevan ya, untuk kemudian kita jadikan sebagai paradigma dalam pengkajian studi Islam. Oke, Islam itu agama konservatif sekaligus progresif. Ya, progresif tetapi juga konservatif. Ada titik-titik sisi-sisi yang kemudian konservatif, ada yang kemudian harus memang tuntutan untuk progresif. Sejak awal kemunculannya telah mengandung dualitas yang menarik ini sebenarnya Islam itu ya. Jadi em, ada interpretasi gitu ya terhadap Islam itu literal, literal gitu, literatur gitu ya. Ada yang kemudian satu lagi bersifat rasional ya yang literal itulah yang disebut sebagai konservatif, kemudian yang rasional disebut sebagai progresif. Maka di dalam eh, studi Islam itu dikenal ada namanya eh, pendekatan Islam konservatif, ada pendekatan Islam progresif gitu ya. Ini berhubungan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual yang kemarin sempat kita bahas ya. Jadi kalau konservatif itu memang lebih cenderung tekstualis ya, tidak berani lari dari teks. Keluar dari teks itu menjadi hal yang berat dan kemudian em, sangat menakutkan bagi kalangan konservatif itu. Kemudian sebaliknya Islam yang progresif itu rasional. Dia em, mengakomodir secara lebih banyak untuk budaya pemikiran baru yang kemudian muncul secara lebih rasional, kontekstual, sehingga di situ ada beberapa hal yang eh, bahkan sampai out of text atau konteks gitu ya. Jadi konteks lebih menang daripada teks, sedangkan yang konservatif tentu saja teks itu menang daripada konteks gitu ya. Bahkan konteks itu tidak boleh masuk di dalam Islam yang konservatif. Lah, Islam itu ternyata ya agama konservatif sekaligus progresif gitu ya. Mana sisi yang kemudian harus konservatif, mana sisi yang kemudian harus progresif. Lah, inilah yang kemudian sampai sekarang menjadi fakta empiris sosial keagamaan kita yang firqah-firqah cukup banyak dan kita mengalami berbagai macam perbedaan ya. Mazhab besar seperti Maliki, Syafi'i, Hambali gitu ya. Itu adalah mazhab studi Islam pada bidang fikih yang kemudian dianggap konservatif gitu ya.
Tapi sebetulnya juga mereka itu memiliki hal-hal lain yang kemudian progresif ya. Jadi sejak imam-imam fikih itu menghasilkan banyak karya sebagai seorang musonif kitab, itu sebetulnya juga sudah mempraktekkan paradigma progresif di dalam mengkaji fikih itu ya, di dalam kitab-kitab banyak sekali. Jadi sekali lagi Islam ya agama konservatif sekaligus progresif. Nah, jadi maka di sini kita harus mencari titik temu kemudian memahami batasan gitu ya. Mana Islam yang harus kita jaga secara konservatif, mana yang kemudian Islam yang harus kita nalar, kemudian rasional secara progresif sehingga bisa mengakomodir berbagai macam hal. Em, budaya dan kemudian kita berislam itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau em, kemudian itu dipisahkan, maka kita juga akan mengalami stagnansi, ya kita akan eh, apa, statis ya. Kita akan statis, tidak bisa kemudian kita bisa hidup bahkan gitu ya. Jadi sebagai contohnya saja, em, masalah Al-Quranul Karim yang sebelumnya itu sebagai sebuah mushaf gitu ya. Dari awal itu kemudian dituliskan oleh para sahabat gitu ya. Pertama dihafalkan ya. Jadi penyimpanannya di dalam hati gitu ya. Kemudian dituliskan sampai kemudian dikumpulkan menjadi mushaf-mushaf itu semua menjadi proses yang sangat progresif ya. Jadi em, coba ada yang tahu hadis perintah untuk menyusun Al-Quran menjadi mushaf yang sekarang kita pakai mushaf Utsmani misalnya. Ada yang tahu ada nggak perintah hadis atau bahkan ayat Al-Quran ya sebagai sumber hukum utama pertama kita gitu. Ayat atau hadis yang memerintahkan untuk menyusun Al-Quran menjadi sebuah mushaf gitu ya dengan urutan-urutan itu menjadi satu mushaf gitu ya, satu jilidan buku utuh gitu. Ada ndak itu perintah itu? Coba, ada yang bisa menyampaikan ayat atau hadis tentang itu? Ada nggak? Ini misalnya kita membahas tentang masalah Al-Quran saja gitu, ya, sebagai kitab suci yang la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang telah suci, punya wudhu gitu ya. Tidak ada ya untuk itu? Ada nggak? Tidak ada seperti Tidak ada. Kalau pada waktu para sahabat itu kemudian menjalankan em, roda eh, kekhalifahan Islam itu secara konservatif, sampai sekarang akan terawat berbagai macam tulang belulang, eh, kulit, batu, pelepah-pelepah kurma yang menjadi tempat untuk mengarsipkan ayat-ayat Al-Quran itu misalnya. Ini yang akan terjadi ketika Islam itu konservatif gitu. Lah praktek Islam yang progresif itu sudah dilaksanakan pada kekhalifahan pada waktu itu. Siapakah yang menyusun Al-Quran menjadi mushaf, punya inisiasi gitu? Khalifah siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yang kita pakai ini mushafnya siapa? Khalifah Utsman bin Affan ya. Kita kenal sebagai Mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani ya. Nah, Ustaz.
Ya, Utsman bin Affan sebagai sahabat, salah satu sahabat terbaik Rasulullah, khalifah kita, gitu, punya inisiasi, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai mushaf, gitu. Ini sebetulnya sudah ada sisi pemikiran Islam progresif, gitu ya, yang mengakomodir budaya, gitu. Budaya itu kan budi dan daya, hasil pemikiran manusia pada waktu itu. Ada teknologi kertas, kemudian ada teknologi pencatatan dengan tinta yang kemudian itu menjadikan ide untuk sebuah mushaf, gitu ya. Dalam rangka apa? Penjagaan terhadap Al-Quran itu. Ya, sisi kemudahan supaya syiar dakwah Islam menjadi lebih mudah dan lain sebagainya, gitu. Al-Quran sebagai em, yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya, eh, pengajaran Al-Quran supaya lebih mudah pada para sahabat muda dan itu sangat penting. Ini adalah Islam progresif ya, sebenarnya. Islam progresif. Yang sampai sekarang ini kita pegang di masjid-masjid itu adalah bentuk yang sangat berbeda daripada Mushaf Utsmani yang dulu awal. Bentuk-bentuk yang seperti itu mengakomodir teknologi pembukuan yang diciptakan oleh manusia loh. Jadi pembukuan, teknik pembukuan kan diciptakan oleh manusia, diakomodir di dalam uh, mushaf-mushaf Al-Quran yang sampai sekarang kita tahu gitu, berbagai macam bentuk gitu ya. Kemudian muncul lagi satu istimbatul ahkam para usaha ulama untuk membedakan mana yang disebut sebagai mushaf Al-Quran sehingga la yamassuhu ilal mutahharun, mana yang itu tidak menjadi mushaf Al-Quran ya, yang tidak harus disentuh dalam keadaan suci gitu. Itu kan kemudian muncul ya di em, mazhab fikih yang kemudian itu berkembang sampai sekarang gitu. Coba ada yang tahu apa perbedaan em, Al-Quran yang dianggap harus kemudian la yamassuhu ilal mutahharun, mana Al-Quran yang boleh disentuh tanpa wudhu gitu. Yang dimaksud sebagai kitab suci, mushaf Al-Quran itu syaratnya apa itu? Ada yang tahu nggak? Ini kan pemikiran baru yang pada zaman sahabat Utsman, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sampai pada dinasti Abbasiyah itu belum terfikirkan itu. Dan sekarang sudah banyak model Al-Quran sehingga ada istimbat hukum baru yang kemudian menggunakan, tentunya menggunakan pemikiran ya, yang kemudian membedakan mana Al-Quran yang yamassuhu ilal mutahharun, yang la yamassuhu ilal mutahharun. Yang seperti apa itu Ustadz? Ada yang tahu nggak? Al-Quran terjemah itu bisa disentuh tanpa wudhu atau harus wudhu? Al-Quran mana itu yang harus disentuh dalam keadaan suci itu, misalnya? Ada yang tahu? Yang yang aku tahu ya Sat, yang pernah dengar-dengar izin jawab ya Sat, Naam. yang dianjurkan untuk wudhu dan boleh dipegang itu yang ada apa? Yang bisa dipegang tanpa wudhu itu yang terjemahan sama Anda juga pernah dengar kalau misalnya lagi haid itu Al-Quran yang tanpa terjemahan itu nggak boleh dipegang Sat. Itu benar tidak ya? Jadi kalau ada tulisan lain selain tulisan Arab di dalam susunan ayat-ayat Al-Quran itu berarti itu tidak masuk kitab suci gitu ya. Itu adalah masuknya buku tafsir gitu. Kan terjemah itu juga bagian dari tafsir itu. Lah, Islam yang progresif itu sudah dipraktekkan sejak Nabi Muhammad itu wafat gitu. Coba kalau waktu itu masih konservatif, ya kita akan melawat tulang belulang dan kemudian kulit-kulit hewan, pelepah kurma sampai sekarang. Lah,
Islam yang mengakomodir budaya. Maka pemisahan budaya dengan praktek keagamaan Islam itu menjadi hal yang mustahil. Bahkan di kalangan Salafi sendiri pun coba kita lihat, ya cukup sulit ya. Dan sebetulnya kita itu ada satu titik temu bahwa ibadah mahdoh itu harga mati yang tidak bisa kemudian ditawar, itu harus konservatif. Maka Islam itu agama konservatif sekaligus progresif. Ada hal yang kemudian harus kita jaga secara konservatif, ada hal yang kemudian memang kita harus progresif gitu ya. Nah, pemikiran tentang mana kemudian mushaf yang masuk pada hukum sebagai sebuah kitab suci, mana yang tidak, itu menjadi istimbat hukum para ulama madhab dengan firqah-firqahnya sampai sekarang. NU Muhammadiyah saja punya fatwa sendiri. Nah, ini saya kira bagian dari bentuk Islam progresif ya. Pada zaman dulu kan tidak berpikirkan bahwa Mushaf Utsmani itu kemudian ada kata sambutan dari Khalifah Utsman, yang nggak ada itu. Kemudian bentuknya seperti apa ya, satu saja bentukan misalnya gitu ya. Nah, bagaimana sekarang bentuknya luar biasa gitu. Bahkan Al-Quran itu secara fisik yang kemudian dibuka dan kemudian ada digital teknologi digital yang kemudian nanti bisa membetulkan bacaan tajwid kita aja ada. Belum lagi ketika kita dihadapkan dengan kebudayaan manusia berupa Al-Quran yang ada di dalam handphone kita. Al-Quran di dalam handphone kita yang kita saku, kita bawa pipis gitu ya. Bahkan kita kasih di pantat kita gitu. Ketika nyaku itu kan kadang-kadang di saku belakang itu. Bagaimana itu? Ada di situ gitu. Ayat-ayat itu kita simpan gitu. Lah, disitulah yang kemudian Islam ya memang harus kemudian eh, harus bisa beriringan dengan budaya yang kemudian diciptakan oleh manusia. Nah, ini baru pada masalah eh, perjalanan kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Belum lagi pada sisi pelaksanaan ibadah-ibadah gitu ya. Pelaksanaan ibadah. Maka salah satu produk berupa kias itu. Kias yang kemudian ulama salaf kita, salafus soleh itu juga melakukan banyak hal terkait itu. Itu kan sebetulnya sudah ada sisi Islam progresif ya, sehingga di situ diadakan kias-kias gitu ya. Kalau pada zaman Nabi itu zakat fitrahnya dengan apa coba saya tanya. Zakat fitrah pada zaman Nabi, gandum sama kurma ya. Ini praktek yang lain ini. Tadi kita cari contoh tentang Quran perjalanannya, Al-Quranul Karim. Sekarang kita misalnya zakat sajalah. Zakat fitrah wajib bagi masing-masing ya makhluk bernyawa, manusia yang masih bernyawa, sekalipun baru lahir. Itu dulu pakai apa itu? Kurma dan gandum ya di sana ya. Prakteknya dengan apa teman-teman? Iya, Ustaz. Zakat fitrah dengan apa? Zaman Nabi pakai kurma dan gandum dan sejenisnya, Ustaz. Kurma, gandum sejenisnya. Pada zaman Nabi di sana ada beras juga? Nggak ada, Ustaz. Belum. Nggak ada. Pada zaman Nabi itu belum ada tanaman berupa padi itu, karena di sana itu kan ya kita tahu sendiri. Belum ada praktek tentang zakat menggunakan beras, ya, padi pohonnya gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita zakat fitrah dengan beras gitu. Ini kan sebetulnya hasil istimbat hukum yang menuangkan pikiran gitu ya. Dan ini dilakukan oleh para salafus soleh gitu ya. Para musonif kitab kemudian mengarang dengan berbagai macam pengetahuan mereka, makom mereka, kalau kita belum ya. Dan kita pakai gitu sebagai sesuatu yang kita yakini ini masih konservatif. Beras itu sudah tidak konservatif itu. Beras itu sudah merupakan wujud zakat fitrah yang progresif. Apalagi sekarang Muhammadiyah sudah berfatwa zakat fitrah dengan kiris lah itu, zaman Nabi belum ada kiris tuh, uang itu. Zakat fitrah dengan uang apakah tahu?
para asatid-asatidah sekalian, ada nggak fenomena di masjid-masjid zakat itu dengan uang yang kemudian uang itu nanti dibelikan beras gitu ya? Ada yang sudah tahu praktek itu? Ada. Ada. Ada nggak sekarang praktek zakat dengan uang dan nanti dikasihkan dalam bentuk uang supaya buat beli makanan pokok itu? Ada nggak? Ada. 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 Sekarang sudah ada firqah di dalam Islam yang kemudian zakatnya itu dengan sejumlah uang dikasihkan kepada mustahik zakat dalam bentuk uang. Bayangkan itu. Kalau uang kemudian sama panitia dibelikan beras, ya itu cuma teknik saja yang agak bid'ah-bid'ah sedikit gitu ya. Karena ya apa uang kemudian sama panitia diberikan beras gitu ya. Kemudian berasnya diberikan pada mustahik zakat. Tapi itu sudah ada satu variasi. Tetapi sangat out of text, keluar dari teks, bahkan keluar dari dasar pendapat para kaul, para fuqaha salafus soleh. Itu manakala zakatnya uang dibayarkannya panitia diberikan pada mustahik zakat uang atau kita langsung memberikan uang. Bahkan uangnya sekarang berbentuk kiris yang kemudian nanti kita ke panitia itu berbentuk angka, kemudian angka diberikan kepada manusia mustahik zakat itu muslim berbentuk angka itu dan kode itu ya. Itu. Bahkan sudah ada fenomena zakat dengan Bitcoin gitu ya. Jadi inilah kemudian yang membuat di satu sisi Islam itu harus progresif, di satu sisi Islam harus konservatif. Itu zakat. Belum lagi pada masalah besok kita Idul Adha gitu ya. Idul Adha. Idul Adha itu menyembelih hewan kurban gitu ya. Apa kemudian yang dipraktekkan dari zaman Nabi Ibrahim itu berkaitan dengan itu? Apa yang disembelih? Sampai kemudian disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad, kurban apa yang disembelih? Binatangnya seperti apa? Kemudian sekarang eh, ada yang kidang juga disembelih gitu ya. Daerah yang kemudian rusa ya maaf rusa. Rusa itu kan juga bisa menjadi binatang kurban gitu ya. Di daerah yang memang rusa sebagai ternak gitu ya. Di sini ada sapi gitu. Sapi. Di sana itu kan onta dulu pernah dipraktekkan gitu. Onta, domba. Domba berbeda dengan kambing Jawa loh. Beda itu. Apalagi dengan rusa sudah sangat berbeda. Sini sapi. Terus ada yang warnanya hitam semuanya kebo, kerbau gitu. Banyak hal yang kemudian Islam itu harus progresif gitu ya. Ya, saya kira itu teman-teman. Em, Kemudian pelaksanaan haji pada waktu Nabi masih me, apa, berdakwah syariat Islam masih terlokalisir di Jazirah Saudi Arabia, sekarang sudah lintas benua gitu ya. Kemudian praktek yang sekarang dilakukan tidak seperti praktek pada zaman dulu itu. Banyak hal-hal yang kemudian difikirkan. Coba, kalau melaksanakan itu ada namanya mikot. Mikot makani itu apakah Nabi sudah menentukan itu? Indonesia mikot makaninya di sana gitu. Belum. Mikot makani itu siapa itu yang menentukan itu? Mikot makani. Awal tempat awal kita harus niat ikhram, berpakaian ikhram itu. Mikot makaninya itu. Itu kan hal-hal yang progresif ya. Bahkan mikot makani di dalam pesawat. Karena pesawatnya lewat di atas mikot makani itu. Nanti kemudian jadi jamaah haji kita itu kan eh, di atas pesawat kadang mikot makaninya itu ya. Gitu. Jadi karena sudah ada satu istimbat, kemudian mikot makani jamaah Indonesia itu di sini ya, maka disitulah nanti
pesawat ketika di atas itu dipandu untuk semua berniat gitu ya. Misalnya gitu. Hal-hal ini kan tidak ada pada zaman Nabi gitu ya. Coba bayangkan, nggak ada itu. Nah, itulah yang disebut sebagai Islam yang eh, progresif. Jadi progresif itu tidak berasosiasi pada sesuatu yang negatif, karena memang itu juga sudah dilakukan oleh para salafus soleh sebetulnya ya. Eh, Hanya saja memang yang salah kaprah itu em, kriteria orang yang memiliki kewenangan hak kita anggap sebagai berilmu gitu ya, para ulama, tidak ulama tetapi sudah kemudian melakukan istihad untuk istimbat ahkam terhadap satu kasus tertentu. Ini yang saya kira memang kadang-kadang menyesatkan dan saya sendiri pun ragu gitu ya. Tetapi ada banyak hal yang ulama salafus soleh itu belum mengalami dan belum mengeluarkan fatwa yang sekarang ini itu terjadi dan kita membutuhkan ulama juga gitu. Nah, maka disitulah terjadi firqoh-firqoh yang semakin detail, semakin rigid, semakin banyak cabangnya. Ya, inilah semakin akhir zaman kita harus memikirkan tentang sesuatu dan kita harus mencari ulama, merujuk ulama dan kemudian cukup banyak varian ulama itu gitu ya. Lah, eh, kalau kembali ke salafus soleh, kalau itu sudah difikirkan oleh ulama salafus soleh dan kemudian ada ketetapan sebagai pedoman kita, lah baksa gitu. Tapi kalau itu belum, nah maka kita harus mencari fatwa yang terkini tentang itu. Nah, ini sebetulnya pencarian seperti itu termasuk dalam kategori Islam progresif ya. Oke, gitu teman-teman. Kemudian Islam konservatif memegang teguh teks, kemudian tradisi lama yang harus kita pegang tradisi dalam Islam itu ya. Paradigma konservatif ya berfokus pada pemahaman literal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Pendekatan taat budi, ketaatan tanpa mempertanyakan menjadi alasan utama yang seringkali membatasi interpretasi kontekstual. Makanya tadi saya bilang bahwa konservatif teks tidak berani keluar dari teks. Contoh, as-sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Itu sudah pasti waktunya ditentukan gitu ya. Sholat 5 waktu itu lah ketetapan terhadap ketetapan masalah apa eh, sholat 5 waktu waktunya itu ini harus konservatif sampai kapanpun. Tidak kok lantas kemudian kita berinovasi untuk bisa mengganti itu gitu. Kan enggak ya. Nah, itu disebut sebagai Islam konservatif gitu ya. Taat budi, ketaatan yang tidak perlu mempertanyakan gitu. Liter, literati apa literalitas teks itu menjadi harga utama gitu ya, harga mati. Teks tidak mungkin out of text. Penafsiran ayat dan hadis secara harfiah, menghindari interpretasi yang terlalu luas. Jadi sangat hati-hati, kemudian tidak ingin keluar terlalu jauh dari teks. Bahkan kalau bisa tidak keluar dari teks. Tetapi ini dikritik oleh yang Islam progresif yang kontekstual ya. Mana mungkin kita kemudian bisa memahami sesuatu gitu ya tanpa keluar dari teks. Ya maka bahasanya adalah menghindari interpretasi yang terlalu jauh dan luas keluar dari teks gitu. Misalnya gitu ya. Coba misalnya ini em, salah satu sifat Allah itu adalah apa? Kullu mumkinin apa Mbak? Salah satu sifatnya apa? Kullu mumkinin ada yang tahu? Sifat Allah itu apa? Kullu mumkinin autarkuhu ya.
Bener ya? Fi'lu kullu mumkinin autarkuhu. Bener ya? Kurang tahu Zat. Ada nggak itu? Fi'lu kullu mumkinin autarkuhu itu. Jadi Allah itu eh, memiliki kuasa penuh untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu gitu ya. Fi'lu kullu mumkinin autarkuhu. Jadi mau menjadikan atau tidak menjadikan gitu ya. Mau merealisasikan atau tidak merealisasikan sesuatu itu kuasa penuh. Di situ ada kun fayakun gitu ya. Coba itu untuk memahami em, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun gitu ya. Kun itu kan jadilah. Gitu. Fayakun apa? Ketika aroda syai'a menginginkan sesuatu gitu, fayakul kun kun fayakun. Maka tinggal berkatalah jadilah fayakun. Maka fayakun artinya apa teman-teman? Ada yang tahu? Maka jadi, Jadilah Maka maka jadilah. jadi Kun jadilah. Itu fi'il apa itu? amar, Ustaz. Fi'il amr. Kun jadilah. Oke, sepakat. Fa yakun. Yakunu itu fi'il apa itu? Mudori. Sore. Mudhari. Apakah tepat kemudian kita mengatakan jadilah? Ada apa? Fi'il mudhari yakunu artinya jadilah. Aku Bukannya artinya menjadi. Proses menjadi. Iya nggak? Iya Sedang Zat. berproses menjadi. Tuh. Itu kan artinya tidak mungkin orang itu bisa tidak keluar dari teks. Kun jadilah fi'il amr. Fayakun maka berproseslah menjadi. Kun fayakun itu berarti apa? Allah itu ketika menginginkan sesuatu jadilah maka berproseslah menjadi. Dan ini bisa kita terima secara logika. Semua kejadian yang ada di alam ini ada campur tangannya, kemudian manusia digerakkan sama Allah untuk berproses menjadikan sesuatu menjadi ada. Pesawat itu makhluk Allah itu. Siapa yang menciptakan pesawat? Jawab itu. Kalau kita mengatakan yang menciptakan pesawat Allah bisa nggak? Yang menciptakan pesawat itu Allah bukan? Atau B.J. Habibie? Siapa? Pesawat makhluk Allah. Yang menciptakan pesawat siapa? Kalau kita jawab yang menciptakan manusia pasti Allah. Yang menciptakan pesawat siapa? kalau manusia membuat Ustadz. Oh, membuat. Yang membuat pesawat sejatinya siapa? Manusia atau Allah? Allah. Ayo, takut kan mau jawab? Kalau manusia lahir dari perut ibu kalian itu, antum semua, kita tegas. Nah, yang menciptakan tumbuhan siapa? Allah. Kalau pesawat yang bisa terbang tinggi banget tuh loh, itu kan bagian dari proses kebudayaan manusia itu. Siapa itu? Sejatinya Allah. Itu jawabannya ada di masalah kun fayakun tadi. Ketika kun itu fi'il amr, yakunu itu fi'il mudhari'. Mudhari' itu tidak diartikan jadilah, tetapi kita sekian ratus tahun memahami itu sebagai jadilah. Maka di situ bisa jadi yakunu itu adalah fi'il mudhari' yang kemudian menjadi jawaban ya pesawat sejatinya yang menciptakan Allah. Karena apa? Yakunu itu proses. Jadi semua hal itu terjawab lewat ayat ini. Inilah kemudian kita bisa semakin yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Dengan apa? Dengan akal. Gitu ya.
Karena apa? Bahasanya adalah bahasa budaya manusia, gitu ya. Gitu. Nah, apakah kemudian kita menafsirkan yakunu itu dengan proses jadi itu kemudian kita keluar dari teks? Ya tidak. Tetapi minimal tidak terlalu jauh kan gitu ya. Tetapi itu sebetulnya sudah ada itu kemudian berbagai macam perbedaan. Nah, gitu ya. Nah, coba nanti baca-baca itu berbagai macam corak penafsiran gitu. Saya di sini kan tadi menyajikan tentang kun fayakun itu, para musonif kitab tafsir itu menafsirkannya aja beda-beda. Maka di dalam ilmu tarjamah juga itu dikatakan jadilah gitu. Ada juga yang kemudian mengartikan itu maka menjadi maka berproses menjadi gitu ya. Oke, karena yakunu itu fi'ilmu mudhari. Ini misalnya satu contoh. Wah, ini kalau dicontohkan semuanya nggak selesai-selesai kita slide-nya ya. Kualitas teks. Penolakan sistem modern. Dah, lanjut. Ini tadi kuliah dari jam 7 ya, Mas, Mbak, semuanya. Oke, Ustaz. Iya, Iya Ustaz. ya, dari jam 7. Saya juga dari jam 7 ya. Kita sudah aja lah yuk. Saya tuh dari jam 7 kuliah sampai siang, masih kuliah sampai sore gitu. Nanti slide-slide ini kita kirimkan di grup WhatsApp, bisa dipelajari sendiri. Begitu nggak apa-apa nggih? Saya mohon izin karena ada acara ini jam 4 gitu. Bisa? Iya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Iya, nggak apa-apa ya, kita sudahi aja. Aman. Tinggal presensi gitu nggih. Ya Siap, Ustaz. mudah-mudahan. Ya, oh, gitulah. Em, Teman-teman, itu cuma sebatas contoh dan kemudian ini adalah bukan harga mati. Di dalam kuliah itu, Arna sajikan secara proses akademik, maka disikapi secara andragogi dewasa bahwa di situ ketika kita sajikan perbedaan, jangan dianggap sebagai persetujuan terhadap satu pendapat tertentu, tetapi di akademik dalam proses perkuliahan eh, itu adalah sebagai bahan pengetahuan, gitu ya. Keputusan akhir itu ada di eh, hati setiap muslim masing-masing. Gitu ya. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin gitu ya. Walau syaa ketika eh, menginginkan rabbuka Allah itu Tuhanmu itu la'amana man fil ardi kulluhum jami'an maka akan beriman semua orang eh, di muka bumi gitu ya. Semuanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin misalnya. Maka apakah kamu hendak masih mau memaksa manusia supaya mereka itu beriman keseluruhan? Maka dalam tafsir kemudian dijelaskan di situ ada hidayah irsyadi sama hidayah taufiki gitu misalnya. Hidayah rosyad, hidayah taufik gitu ya. Hidayah yang dari manusia, hidayah yang bersumber dari Allah, hak prerogatif Allah gitu kan. Semua kemudian itu dijelaskan secara lebih detail. Lah, maka eh, di dalam pekajian studi Islam, berbagai macam perbedaan yang kita kemudian temukan di lingkungan sosial kita, komunitas itu, ya kita harus anggap sebagai bahan pengetahuan gitu ya. Dan kemudian tadi dijelaskan ada paradigma. Kok ini beda, kok ini beda, semua berasal dari paradigma yang berbeda. Sehingga kita akan lebih dewasa, lebih tenang dalam menyikapi berbagai hal itu. Minimal seperti itulah manfaat dari pengantar studi Islam dengan kajian berupa paradigm gitu ya, paradigma, approach, pendekatan yang coba kita bahas dari pertemuan ke pertemuan. Zulkarnain Abdullah bin Sujat. Hadir Ustaz. Am. Lestari Puji Astuti. Lestari Puji Astuti. Okti Aulia Al-Fajri. Hadirah, Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustadz. Adibah Rahma. Abidah hadirah Ustaz. Ya. Gifar Azga Mumtaza. Hadir, Ustaz. Berlian Nuraini Ikhlas Setiawati. Hadirah Ustadz.
Karisatun, Hadirah Ustadz. Atikah Rahmah Az-Zakiyah, Hadirah Ustadz. Eka Lutfiah, Eka hadir Ustadz. Siti Saidah, Hadirah Ustadz. Nuraini Wison Hasan, Hadirah Ustadz. Azkia Miftahur Rizki, Hadirah Ustadz. Ahya Nurfaza, Hadirah Ustaz. M. Sapri M. Zeno, Hadir Ustaz. Fajar Yasin Gunawan, Hadir Ustaz. Sofi Auliansyah, Sofi Auliansyah, Fadia Ditafa Handayani. Sudah keluar Ustadz Fadia. Oh, sudah keluar, Naam. An-Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. Naam. ST Teguh Utami, ST Teguh Utami, Najwa Lupita Jabir, Hadirah Ustaz. Nurul Farah, Hadirah Ustadz. Didik Supatmadi, Hadir Ustaz. Imran Waila Kombi, Hadir Ustaz. Hadir. Ummu Abdurrahman Khansa, Ummu Abdurrahman Khansa, Zahroh, Hadirah. Apaan Naam. Ustaz? Gimana Mas? Anak Imron Ustaz kemarin 2 pekan lalu masih tertulis apa Ustaz? Anak izin sholat kemarin Ustaz. Oh, naam. Nanti kita perbaiki. Syukran Ustaz. Lestari, Jazakallah khairan. Lestari Puji Astuti, Ana panggil lagi. Ustadz. Gimana? Lestari Puji Astuti? Hadirah. Hadir Ustadz. Baik, ini Ana panggil sekali lagi ya. Sofi Auliansyah. Hadir Ustadz. Baik. ST Teguh Utami. Teguh Utami. Tuh, udah tak panggil ya. Umu Abdurrahman Khonsa. Yakfi, sudah Ana panggil. Kemudian yang merasa sholat dipanggil tidak bisa menjawab itu siapa tadi atas namanya? Imran Waila Kombi Ustaz. Oke, baik. Nah, Ustaz. Waila Kombi, sebentar saya akan satu persatu. Oke. Ya, oke, kelas. Ya, Ana percaya aja, nggak apa-apa. Ya, yang lain ya. Intinya gini teman-teman, nanti di kelas ini jangan sampai ada yang terhalang karena presensi kemudian tidak bisa ujian. Nanti bisa konsultasi ke Ana ya. Gimana? Umar Afwan Abdurrahman Ustadz. nggak ada. Abdurrahman hadirah. Oh, Abdurrahman hadir. Ya, ini panggilan yang ketiga. Naam, Ini nggak paham. bisa kedengeran suaranya Ustadz dari laptop anak. Anak baru tahu dari teman. Oh, baiklah. Tadi sudah Ana panggil sampai 3-4 kali gitu. Ini sudah Ana perbaiki. Em, ada 2 panggilan yang ketika kita sholat sunnah kita harus membatalkan diri. Ada yang tahu panggilannya siapa? Seorang Ibu. muslim yang kalau sholat sunnah harus membatalkan diri menunaikan 2 panggilan. Ada yang tahu panggilannya siapa? Panggilannya ibu. Orang tua Ustaz. 2 panggilan kok, baru 1. 2 panggilan. Pertama panggilannya siapa? Ibu. Ibu. Terus 2 panggilannya siapa? Yo, ada yang tahu nggak? Saat melakukan sholat wajib Ustaz. Panggilan. Sunnah. Oh, panggilan azan sholat wajib maksudnya. Nah, iqomah Ustaz. Iqomah sholat wajib Ustaz.
ketika kita sholat sunnah? Ini panggilan manusia pribadi gitu. Ada dua panggilan manusia di luar ibadah gitu, panggilan intinya. Ya mungkin bagian dari ibadah juga, tetapi maksudnya ini panggilan manusia gitu, bukan panggilan adzan. Dua orang yang kemudian kita harus membatalkan sholat sunnah kita gitu. Apa itu? Panggilan Guru. ibu, oke. Orang Panggilan guru, enggak. Tamu. Kalau ada tamu yang Assalamualaikum, sholat sunnah, batalin gitu. Iya, ayah Ustaz. ayah. Kasihan para ayah, nggak masuk ayah, ibu saja ya. Jadi kalau ayah manggil, nggak apa-apa, sholat aja terus gitu. Ini tuh wajib gitu ya. Ya kalau sholat sunnah itu kan dibatalin, nggak apa-apa gitu. Tapi ini harus gitu sifatnya. Bukan pilihan, tapi harus. Ibu, yang satu, Rasulullah bukan Ustaz. Ketika beliau iya. Panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya. Kalau kita kan nggak dipanggil ya, udah nggak ketemu. Jadi sahabat itu kalau sholat sunnah, Nabi memanggil, manggil nama saja, itu wajib dan kemudian dibatalkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustaz. Oke, kita insya Allah bertemu lagi next pertemuan. Mohon maaf, kita harusnya berakhir jam 4.20 kali ya. Bener ya? 4 lebih 10 apa 4.20? 30 Ustaz. Oh, bahkan 4.30 gitu. Tetapi karena memang ya kita harus space ada waktu istirahat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat waktu istirahatnya akhir pekan untuk Amin. keluar antum semua gitu ya. Amin. Mm-mm. Ya enggak apa-apa lah sharing dikit-dikit. Kalau banyak-banyak malah bosen nanti. Sharing dikit-dikit gitu. Gitu Siap, ya, Ustaz. teman ya. Ye, mari kita apa sama-sama eh, berpikir gitu ya. Dengan berbagai macam contoh yang Ana eh, sampaikan tadi, pekan depan Ana kasih tugas nih, silahkan difikirkan eh, fakta-fakta sosial keagamaan gitu, kebudayaan yang kemudian harus disikapi sebagai seorang Muslim dengan seperti apa gitu, contoh-contoh. Tadi kita sudah belajar tentang Islam, em, pendekatan Islam konservatif dan pendekatan Islam progresif gitu ya. Monggo nanti difikirkan besok bisa di-sharingkan apa gitu yang sekiranya bisa di-sharingkan. Atau mungkin yang bingung gitu. Gitu teman-teman, mungkin hadam ini syukron ala ihtimamikum jami'an hayana tatim hada dars bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma سبحانك اللهم bihamdika asyhadu an la وبحمدك ilaha أشهد illa أن لا anta إله إلا أنت atubu ilaik. أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Waalaikumsalam. ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أستاذ. Ye, sami-sami, monggo istirahat semua. Ye. Atur nuhun Ustaz.